terkait dengan banyaknya pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia, ada cukup banyak ya sekelompok orang Indonesia yang nyinyir terhadap keberadaan mereka. Ya, misalnya di berbagai medsos ada ungkapan misalnya, oh itu yang bermain timnas Belanda melawan Australia atau melawan Saudi Arabia. Ada yang mengatakan, nggak ada bangganya kita karena yang bermain adalah para pemain naturalisasi, tidak pemain lokal. Sehingga meskipun bisa seimbang dengan Australia, dengan Saudi, tidak ada kebanggaan sama sekali. Karena pemain-pemain lokalnya tidak ada atau hanya minim. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan komentar terhadap pernyataan seperti itu. Yang pertama ini adalah persoalan mindset, persoalan cara berpikir, bagaimana kita menyikapi sesuatu, perspektif apa yang akan kita gunakan ketika kita melihat atau menilai sesuatu. Nah, misalnya sekarang banyak pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia. Ya sebut aja misalnya Jai Ijes, kemudian Rafael Struik, Ragnar yang akrab dipanggil Wak Haji, ya Habner, Sandy Walsh dan lain-lain, ada banyak ya, termasuk yang naturalisasi yang fenomenal, Martin Paes ya sebagai kiper yang luar biasa tampil gitu ya, banyak. Nah, bagaimana kita menyikapi mereka ya? Nah, saya kira kalau mindset yang ada di kepala kita, khususnya di kepala para pemain, mindsetnya adalah positif, optimis, maka sebetulnya keberadaan para pemain keturunan itu akan dipandang sebagai pemicu, akan dipandang sebagai motivasi untuk mereka semakin meningkatkan skillnya. Jadi para pemain bola yang mindsetnya positif thinking, yang mindsetnya selalu melihat dari sisi yang optimis, maka banyaknya pemain naturalisasi di timnas bukan membuat ciut nyalinya, bukan membuat kemudian menjadi kehilangan peluang seolah-olah dia tidak akan bisa bermain di timnas. Tidak, sebaliknya kehadiran mereka, kehadiran para pemain naturalisasi atau pemain keturunan, atau ada yang lebih tepat mengatakan pemain diaspora, justru akan dijadikan penyemangat mereka untuk meningkatkan skillnya, untuk meningkatkan kemampuannya sehingga mampu bersaing di timnas. Dan contoh yang paling nyata adalah Rizky Ridho. Kita melihat bagaimana seorang Rizky Ridho mampu bersaing, mampu menunjukkan kualitasnya, sehingga oleh pelatih Sinteyong, Rizky Ridho tetap dijadikan pilihan utama ya di bek kanan. Ketika bermain dengan Saudi memang agak sedikit kurang performa yang bagus, tapi pada saat melawan Australia sepanjang laga 90 menit, Rizky Ridho tampil luar biasa. Ya, di belakang dia mampu menghalau serangan-serangan dari striker Australia yang kita tahu sangat bagus. Mereka pengalaman bermain di negara-negara Eropa atau di klub-klub yang ada di Eropa. Tapi Rizky Ridho mampu menghalau, mampu menghadapi dengan baik, dan kelihatan mentalitasnya ya tidak kelihatan inferior di hadapan para pemain Eropa. Nah, ini saya kira contoh orang yang punya mindset positif, contoh yang punya mindset optimistik dalam menghadapi, dalam melihat sesuatu, sehingga ya persaingan itu, bahkan konflik itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang bisa mendorong dia untuk lebih baik. Nah, saya kira para pemain Indonesia yang lain mesti belajar, mesti mengambil contoh kepada Rizky Ridho ya, sehingga kalau mereka mampu menunjukkan kualitasnya, pada akhirnya bisa bersaing dengan para pemain keturunan. Dan saya kira Sinteyong, pelatih yang sangat profesional, dia akan memanggil pemain Indonesia
untuk masuk ke dalam timnas yang memang menunjukkan kualitasnya, yang memang punya kemampuan, ya, siapapun. Jadi menurut Sinteyong, ya, mau dia pemain keturunan, mau dia pemain memang asli Indonesia lokal, ya, lahir dari Liga 1 misalnya, dari klub-klub lokal, kalau memang punya kemampuan, maka akan dipilih sebagai timnas. Ya, selain Rizky Ridho kan ada pemain-pemain timnas yang lain meski tidak bermain 90 menit, tapi mereka rutin bermain. Ya, misalnya ada Marcel, kemarin ada pemain baru bahkan ya Wahyu menggantikan dan terlihat tampil cukup bagus, ya. Kemudian ada Arhan Pratama dan lain-lain yang sekalipun tidak full bermain tetapi tetap diberikan jam bermain oleh Sinteyong. Ini artinya kalau pemain lokal Indonesia mampu menunjukkan kualitasnya, meningkatkan skillnya, maka dia akan masuk ke dalam timnas. Jadi jangan takut keberadaan pemain keturunan itu akan menghambat, akan menutup peluang pemain-pemain lokal untuk berkiprah di tim nasional Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita ubah mindset kita. Pemain maupun kita yang menonton, mindsetnya harus positif, harus melihat segala sesuatu dari sudut yang optimistik. Jadi sekali lagi, kita dukung timnas Indonesia, para pemain Indonesia, mau dia asli kelahiran Indonesia ataupun mereka yang merupakan keturunan lahir di luar tapi punya darah Indonesia, atau yang dinaturalisasi meskipun tidak ada darah Indonesia, selama dia sudah menjadi warga negara Indonesia, memegang paspor Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, bermain untuk kebanggaan Indonesia, maka itulah yang harus kita dukung. Mereka lah pahlawan-pahlawan Indonesia di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Demikian, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.